Assalamualaikum, welcome to Loving Reptile 94. Ketemu lagi dengan gua Kang Taufik. Halo teman-teman reptile lovers. Di video kali ini gua akan memberikan sedikit tips tentang memilih jenis pakan dan memberikan pakan pada iguana. Nah, tentunya teman-teman dalam merawat iguana atau memelihara iguana, kita harus memberikan makan yang baik dan sehat tentunya untuk si iguana tersebut. Nah, jadi di video kali ini gua akan menjelaskan jenis makanan dan kapan pemberian makan kepada si iguana. Makanya jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Oke teman-teman reptile lovers, kali ini gua akan menjelaskan mengenai pakan iguana. Nah, dari beberapa teman-teman ada yang bertanya, gimana sih caranya biar kita bisa membuat iguana cepat besar? Terus ada yang bertanya juga, gimana sih caranya biar warna iguana itu bisa lebih cerah? Dan bagaimana caranya agar si spek iguana atau duri-duri itu bisa berdiri tegak-tegak, dan makanan apa yang harus kita berikan? Oke teman-teman, sebenarnya semua pertanyaan itu bisa kita rangkum jadi satu. Sebenarnya makanan apa sih yang terbaik untuk perkembangan iguana? Itu sih sebenarnya inti dari semua pertanyaan tersebut. Oke, jadi perlu teman-teman ketahui, iguana itu membutuhkan asupan kalsium yang mencukupi untuk perkembangannya. Jadi kita perlu tahu sayur-sayuran apakah yang baik untuk iguana. Jadi kebanyakan sayur-sayuran yang baik untuk iguana itu adalah sayur-sayuran hijau. Untuk kita pribadi sih di sini kita memakai sawi hijau. Kenapa sawi hijau? Karena sawi hijau paling gampang didapatnya dan nilai gizinya pun bagus. Nah, itu sih dari pengalaman kita karena kita udah pakai sawi hijau selama bertahun-tahun dan untuk perkembangannya pun bagus teman-teman. Nah, selain sawi hijau itu ada toge teman-teman. Nah, toge itu tinggi proteinnya. Jadi intinya itu bagaimana cara kita untuk bisa mix atau mencampur jenis-jenis pakan biar iguana ini mendapatkan nilai gizi yang cukup dan baik. Nah, jadi ada beberapa lagi jenis makanan yang bisa teman-teman pakai untuk buah-buahan. Oke, buah-buahan seperti pepaya, mangga, apel itu boleh diberikan untuk iguana. Nah, kalau pisang kadang-kadang ada yang kasih pisang sesekali, tapi pisang ada riset yang membuktikan kalau pisang itu ternyata bisa mengikat kalsium yang ternyata nggak terlalu baik untuk si iguana. Nah, terus kapan sih waktu pemberian pakan untuk si iguana? Kalau teman-teman bingung, ini sebenarnya kita kasih pakan iguana kapan sih? Baiknya apakah pagi, apakah siang, sore ataupun malam? Kalau kita memberikan makan pada iguana itu pagi-pagi teman-teman, ya kita kasih pakan iguana sekitar jam 9 sampai jam 10 lah. Kalau misalkan teman-teman nggak sempat, ya nggak apa-apa, teman-teman kasih makan lebih pagi. Nah, kenapa kita kasih makan jam segitu? Dengan alasan begini. Jadi kalau iguana ini dia nafsu makannya mulai muncul saat badannya itu panas atau metabolismenya meningkat. Bagaimana caranya biar badannya bisa panas dan metabolismenya meningkat? Itu dengan cara dijemur teman-teman. Nah, kayak gini nih teman-teman tuh. Di sana kan ada matahari tuh yang agak panas. Nah, jadi itu untuk iguana berjemur teman-teman. Jadi semakin si iguana itu badannya panas, itu metabolismenya jadi cepat dan dia jadi pengen makan. Nafsu makannya jadi naik gitu teman-teman. Nah, di saat itulah kita memberikan makan, biasanya iguana bakal lebih rakus dan gampang untuk memakan makanan yang kita berikan. Nah, mungkin dari teman-teman juga ada yang bertanya, misalnya, waduh kok iguana saya agak lesu? Makanya ya kadang-kadang teman-teman ada yang ngasih pakan iguana dalam kondisi lingkungan yang gelap.
iguana itu nafsu makannya nggak keluar kalau misalkan lingkungannya gelap, misalkan nggak ada lampu kayak di dalam ruangan gelap gitu teman-teman. Nah, kasih makan juga kadang-kadang dia males makannya teman-teman. Itu dia harus dalam kondisi lingkungan yang terang dan badannya harus panas, itu baru bagus banget untuk nafsu makannya. Nah, terus ada yang nanya juga, kalau misalkan saya suapin si iguana itu gimana? Ya, yang sebenarnya nggak ada masalah kalau teman-teman mau suapin si iguana teman-teman. Tapi kalau misalkan disuapin terus, iguana itu bakal istilahnya jadi manja. Dia mau ini disuapin, terus dia taunya makanan itu hanya dari suapan tangan teman-teman. Itu saat teman-teman misalkan nggak sempat untuk kasih makan, teman-teman bakal kewalahan banget teman-teman. Jadi kalau untuk saran kita, kalau teman-teman pengen nyuapin iguana tersebut, ya lakukan sesekali aja teman-teman, jangan setiap saat, karena sesaat teman-teman nggak bisa, itu teman-teman bakal repot banget. Iguana teman-teman nggak mau makan. Nah, di situ yang paling penting teman-teman. Jadi inti dari semua ini, kita kalau mau kasih pakan pada iguana, teman-teman jangan hanya terpaku pada satu jenis pakan. Campur-campur atau di mix ya. Sebelum teman-teman mencampur jenis pakan tersebut, teman-teman harus meriset dulu nih terlebih dahulu di Google. Banyak tuh makanan apa saja yang aman untuk iguana. Jadi ada baiknya teman-teman mencampur jenis-jenis pakan biar lebih apa istilahnya, lebih komplit lah gitu ya. Vitaminnya, mineralnya itu cukup banget untuk si iguana. Nah, terus teman-teman, ada makanan yang tidak boleh diberikan kepada iguana, yaitu alpukat teman-teman. Nah, alpukat itu nggak bagus untuk iguana dan itu bisa menyebabkan kematian teman-teman. Terus ada pertanyaan terakhir nih mengenai suplemen kalsium atau suplemen multivitamin. Itu perlu atau enggak sih kita pakai? Ya, balik lagi ke penjelasan awal. Kalau memang teman-teman bisa memprofit sayuran-sayuran terus buah-buahan yang lengkap tinggi kalsium, itu multivitamin dan kalsium suplemen tidak perlu diperlukan. Namanya aja kan suplemen penambah. Sebetulnya untuk menambah nilai rasio atau nilainya, kalau misalnya teman-teman sudah cukup, itu teman-teman nggak perlu kasih lagi yang namanya suplemen atau multivitamin. Dan memang lebih bagus, lebih alami seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman sedikit tentang pembahasan memilih jenis pakan dan memberikan makan kepada si iguana. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Dan buat teman-teman jangan lupa ya di follow Instagram kita di lovinreptile94. Dan jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Terima kasih. Salam satu hobi, salam reptile lovers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.